Dalam program 10 menit bersama CSCS kali ini, kita akan melihat salah satu perjanjian perdagangan penting bagi Indonesia yang saat ini sedang dirundingkan, yaitu perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian ini sering disebut sebagai Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat menjadi IEU-CEPA. Mengapa perjanjian ini menjadi salah satu perjanjian yang sangat penting bagi Indonesia? Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan perjanjian ini akan menjadi terobosan dalam mendukung perdagangan serta perkembangan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah peran penting usaha dan perekonomian Uni Eropa dalam perdagangan dan investasi di Indonesia. Kita bisa melihat hal ini dalam 3 aspek: perdagangan, investasi, serta perdagangan jasa. Secara keseluruhan, negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu destinasi utama bagi produk-produk Indonesia. Misalnya, secara rata-rata selama 3 tahun belakangan ini, 9% dari ekspor Indonesia dapat diserap oleh pasar Uni Eropa. Ini setara dengan 16 miliar US dollar. Kebanyakan dari produk-produk ekspor Indonesia tersebut adalah produk-produk minyak nabati, alas kaki, serta pakaian. Perjanjian perdagangan Indonesia-EU-CEPA akan memberikan akses yang lebih besar kepada produk-produk ekspor Indonesia dan akan mendukung perdagangan antara kedua negara. Karena berbagai hambatan perdagangan, seperti misalnya bea masuk, akan dapat diturunkan secara signifikan. Regulasi lainnya yang menghambat perdagangan juga akan menjadi semakin jelas dan mungkin lebih mudah untuk dipenuhi. Perjanjian ini juga membuka kesempatan untuk pemberian bantuan teknis serta capacity building agar produk-produk Indonesia dapat memenuhi berbagai aturan-aturan dan regulasi perdagangan yang berlaku di Uni Eropa. Dari sisi investasi, Uni Eropa juga merupakan salah satu sumber utama investasi di Indonesia. Selama 3 tahun belakangan misalnya, investasi dari negara-negara Uni Eropa memberikan kontribusi sekitar 8% untuk investasi asing di Indonesia. Hal ini setara dengan nilai 2,3 miliar US dollar. Investasi dari Uni Eropa juga banyak pergi ke sektor-sektor produksi dan pengolahan, termasuk juga sektor-sektor yang merupakan sektor teknologi tinggi. Ini tentu saja akan membawa perkembangan bagi industri dan ekonomi Indonesia. Negara-negara Uni Eropa juga adalah asal dari penyedia produk jasa-jasa yang berkualitas. Perekonomian Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan produk-produk jasa dalam mendukung aktivitas dan pembangunan ekonomi. Hasil analisa CSCS menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi atas semua produk-produk jasa penting, seperti misalnya produk jasa transportasi, jasa keuangan, ataupun jasa telekomunikasi. Alasan kedua mengapa perjanjian perdagangan ini menjadi penting adalah karena perjanjian perdagangan ini akan mendukung reformasi kebijakan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dijalankan. Seperti kita ketahui, reformasi kebijakan ekonomi adalah agenda prioritas dalam pemerintahan kedua Presiden Jokowi ini. Ini dibuktikan dengan diluncurkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai regulasi dan kebijakan ekonomi, serta memfasilitasi investasi dan aktivitas-aktivitas ekonomi. Indonesia-EU-CEPA akan menjadi pelengkap dari upaya reformasi tersebut. Tanpa adanya reformasi kebijakan, potensi dari Indonesia-EU-CEPA tidak akan terwujud secara optimal. Sebaliknya, perjanjian ini juga akan mendorong reformasi untuk dijalankan secara baik dan berkesinambungan. Karena sebagai perjanjian perdagangan, CEPA tentunya akan meningkatkan kompetisi yang dihadapi oleh dunia usaha Indonesia. Agar dunia usaha tersebut mampu menghadapi kompetisi yang meningkat, reformasi harus dapat dilakukan secara serius. Alasan ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing.
CEPA menyediakan peluang untuk diversifikasi ekspor Indonesia yang penting dalam peningkatan daya saing, serta juga untuk meningkatkan ketahanan ekspor dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Peningkatan investasi dari Uni Eropa yang tentunya cenderung bersifat teknologi tinggi, serta juga meningkatkan produktivitas, akan memberikan kontribusi yang besar di dalam peningkatan daya saing tersebut. Ketersediaan produk jasa yang lebih baik juga tentu akan mendukung peningkatan produktivitas serta peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia. Indonesia EU CEPA akan menjadi lebih penting lagi dalam mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa, karena kita sudah mengetahui juga bahwa banyak negara-negara pesaing Indonesia, termasuk misalnya Vietnam, Thailand, ataupun juga negara-negara ASEAN lainnya, sudah mempunyai atau saat ini sedang melakukan negosiasi pembentukan FTA dengan negara-negara Uni Eropa. Daya saing produk Indonesia tentunya akan dapat tergerus jika kita belum dapat membentuk dan mempunyai perjanjian perdagangan dengan negara-negara Eropa tersebut. Jadi di sini secara umum dapat saya tekankan bahwa perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa akan memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, terutama dalam membantu pemulihan ekonomi setelah masa pandemi ini. CSIS saat ini sedang menyelesaikan studi mengenai Indonesia EU CEPA yang mudah-mudahan akan membantu memberikan pemahaman lebih baik mengenai potensi yang ditawarkan oleh perjanjian tersebut, serta juga memberikan informasi mengenai hal-hal apa, tindakan-tindakan apa yang perlu diambil untuk mencapai berbagai potensi yang ditawarkan oleh perjanjian ini. Terima kasih.